kita juga punya keraguan soalnya memang kan selama ini masih banyak orang mikir tuh film animasi tuh film anak-anak. Iya. Ya kan buat anak-anak dan itu kelihatan dari kita pelajarin si data dari bioskop. Jadi orang tuh kalau ada film animasi tayang di Indonesia ramainya tuh weekend doang, Bang. Memang. Weekday tuh enggak. Jadi enggak ada tuh kayak orang pulang kerja, gue nonton animasi enggak. Karena di pikiran dia ntar weekend aja orang film buat anak gua, bukan buat gua. Insya Allah gue cukup yakin 90% per ini tayang lo udah menjadi film nomor 1 di sejarah Indonesia. Amin. Alhamdulillah insya Allah. Mantap. Yan, thank you banget udah mampir. Terima kasih Bang Riko. Ke Hirau Pukau. Apa sih artinya Hirau Pukau? Hirau Pukau tuh jai lagi dan lagi. Memperhatikan sesuatu yang indah. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Hirau asli Pukau. sastra Indonesia. Keren ya. Hirau Pukau. Tapi itu pakai W biar lebih gemes aja. Iya karena kita AU Kreatif Indonesia. Oh Hirau Pukau gitu ya. Oh siap. Berarti ntar kalau punya tema yang lebih retro, masa lampau. Wih gitu benar, masa lampau, bener, pakai W juga. Iya, W juga gitu. Wuteng. Tupak ya? Tupak. Seringan. Lo kuliner ke Padang makan nasi kapau. Bener. Udah, cukup. Jangan gitu. Kita liburan di pulau. Jadi di saat gue digging lo Nian, salah satu yang nempel di gue tuh ADHD jujur. Wih, kesana kita nih. Iya, karena sepertinya di saat gue baru tahu istilah ini sekitar beberapa tahun terakhir, lingkungan keluarga gue tuh kayaknya kamu juga deh. Nah, karena gue begini, gue itu kalau gue pikir-pikir ya, gue tidak terlalu suka sama sesuatu yang sedang diajarin terus diliatin orang. Contoh, waktu SMP tuh gue ada pelajaran elektronik. Nyolder. Coba Riko kamu nyolder, itu kan perlu perhatian. Iya. Diliatin orang, itu gue gak bisa tuh. Oh Gagal terus. Iya. Belajar mobil, Iya. lulus SMA. Satu mobil ada beberapa orang kan. Iya. Coba, belum metik tuh setengah kopling. Itu yang belakang gini, gue stres tuh. Oke. Dan memang bener untuk tipe-tipe pekerjaan rumah kayak benerin apa, gue gak bisa tuh Yan tuh. Cuma gue di hal-hal yang gue suka mungkin bisa cukup maksimal. Iya. Tapi gue belum ngetes. Iya. Nah sebenarnya lo awalnya taunya gimana tuh kalau yang lo tuh? Kalau gue lebih ini sih Bang, dosen guru tuh sering ngomong gitu kayak dari SD bahkan ya. Lu tuh pintar katanya, tapi kenapa lu tuh nggak bisa fokus sih gitu. Kasar bahasa gurunya ya gitu. Kayak kamu tuh gampang ngafal tuh gampang. Tapi merhatiin guru ngejelasin tuh nggak betah. Gue tuh nggak betah. Jadi sama. Antara kalau nggak gambar, jadi buku paket tuh gue gambarin. Iya. Atau ngajak teman ngobrol. Sama. Yang mana jadinya sering gue sebenarnya waktu kecil waktu SD tuh sering di strap gara-gara dianggap ganggu fokus temen kan ngajak ngobrol gitu kan. Terus suka ini Bang kalau nggak bisa ngebayangin persepsi waktu tuh nggak bisa. Jadi harus lihat jam gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak mengira-ngira ini kayaknya gue udah 10 menit deh gitu nggak bisa. Oke. Jadi kalau main istirahat tuh di kepala gue kayaknya gue baru main 2 menit dah. Padahal udah waktunya masuk lagi gitu. Kayak tiba-tiba kok bel gitu. Nah terus mulai ngerasain tuh pas kuliah gitu ya. Kayak harus nyelesain tugas. Tapi kok moodnya lagi pengen ngerjain apa gitu. Padahal ini bukan sesuatu yang harus diselesain gitu ya. Tanggung jawabnya gitu. Tapi kok passionnya ke situ ya kenceng banget gitu. Iya. Terus tapi lagi ngerjain apa belum kelar tertarik sama apa pindah gitu sering kayak gitu. Nah beberapa kali juga berpengaruh ke ini sih ke relationship romance lah gitu. Kayak lupa tanggal jadian gitu-gitu. Parah banget lah. Oke. Gitu. Itu sensitif tuh. Iya kayak gitu-gitu. Part-part itu tuh. Terus minta jemput jam berapa lupa gitu-gitu. Berapa kali sempat terjadi. Terus abis itu ya udah baru taunya adalah ketika nonton YouTube gitulah. Nonton YouTube ada soal mental health gitu-gitu. Terus nemu istilah ADHD, attention deficit. Jadi
perhatiannya defisit, tapi dia hyperactivity gitu. Jadi atensinya tuh terbatas untuk sesuatu, terbatas, tapi dia aktif terus gitu. Tapi setiap kali dia lagi di atensi yang dia suka bisa hyperfokus. Betul. Fokusnya bisa wow gitu. Nah terus ya udah baru pas tahu kayak gitu sempat ke psikolog tanya gitu. Tapi sebenarnya ADHD-nya sendiri justru nggak kenapa-napa. Maksudnya gue lebih ke psikolognya karena gue nggak tahu gue punya ADHD. Gue kira gue banyak salah aja. Jadi gue tuh punya rasa percaya diri yang rendah. Kayak aduh gue pacaran gagal mulu, yang gitu-gitu. Kenapa berantem mulu, kayak gitu-gitu. Jadi yang bukan diobatin, yang di counseling sama psikolognya lebih ke rasa cemasnya, rasa self esteemnya yang turun-turun gitu-gitu. Begitu udah paham ADHD itu apa dan ternyata dia memang kondisi kimia aja di otak gitu. Jadi bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Enggak, dan bukan sesuatu yang harus disembuhin juga gitu. Bahkan kalau kita bisa manage-nya, kita tahu, kita kenal lah gitu ya, dia bisa jadi aset, maksudnya bisa jadi bisa jadi kekuatan lah gitu. Kalau tidak salah Bill Gates, Steve Jobs ya? Iya. Tidak salah tuh. Robin Williams. Benar. Tapi sebelum tadi lo bilang ke psikolog ya? Iya. Apa satu momen di kehidupan personal lo yang wah gue harus ngecek nih? Apa titiknya? Tadi kan mungkin masih SMP SMA, ya udahlah ya. Iya. Apa ya? Gue lupa sih, tapi ada kayak gue bikin sedih nyokap deh. Bikin sedih nyokap. Tapi gue lupa persisnya apa, terus kayak gue harus tahu nih kenapa gitu. Harus tahu kenapa karena kalau enggak gue jadi nyusahin aja gitu kan. Gak pengen. Padahal apapun yang terjadi itu kita nggak niat sebenarnya kan. Kita bukan pengen bandel atau pengen nyusahin orang tua gitu. Tapi gara-gara lupa, gara-gara apa segala macam tiba-tiba kayak gitu. Baru gue kayak, oh nih gue harus tahu nih gue kenapa gitu. Nah semenjak hari itu lo jadi lebih kayak ya udah nih mungkin apa tapi ya tetap bisa jalanin kehidupan dengan normal. Mantap. Jadi kemarin nih Yan, gue interview si Rigen. Promosi film dia. GJLS. Bener. Ibuku ibu-ibu. Bener. Gen, target lo berapa nih? 85 juta bang. Avatar juga gak segitu gue bilang. Avatar juga enggak. Masing-masing follower kita ngundang 1.000 orang ke MLM lo gue bilang gitu. 85 juta penonton. Lu Gila lu Gen. Gila. Tapi gue doain aja siapa tahu. Iya siapa tahu. Enggak gue udah hitung Titanic sama Avatar digabung gak segitu. Gak segitu. Tapi gak ada yang tahu. Iya. Ya terus gue ada secara spontan gue baru kepikiran bahwa jadi gue juga suka ngobrol sama teman-teman komik nih. Rumah gue nggak jauh dari Arif Brata. Ya, jadi memang gue lihat nih kreatif, bisa acting, bisa nulis dan lain-lain. Sehingga gue bilang gini, Gen ini kan berpotensi dan sudah 90% lah. Top 3 film terlaris di Indonesia, 2 dari top 3 ini itu dikuasai oleh backgroundnya Komika, iya juga ya. Komika. Udah sadar. Maksudnya baru sadar sih? Enggak, benar juga maksudnya. Satu agak lain, ini 2 lo nih. Agak lain, ya. Walaupun per kita syuting dalam hitungan hari, insya Allah. Agak lain udah lewat. Iya. Enggak sih KKN? Oh KKN kan di atas ya. Di KKN juga ada komik kan? Bisa lu salib. Oh gue gak tahu deh. Main sih tapi bukan bikin. Nah iya. Nah itu gue bilang ke Rigen mungkin komika ini profesi yang ideal buat dunia entertainment anjing bahasa gue gila. Bener. Karena host podcast teman-teman. Komika. Komika. Nah different level menurut gue ini dunia film loh. Bener. Yang ketangkep narkoba juga komika. Bener. Lengkap sih emang lengkap banget. Iya lengkap bener. Koruptor belum ada ya? Belum ada. Ada yang jadi kader gak sih? Gak ada ya? Kader enggak tahu gue. Gak ada belum. Kayaknya hampir kemarin. Oh iya benar. Hampir. Benar. Tangsel ya? Iya benar. Ya gitu. Jadi gue bilang ke Rigen, ya jadi since Jumbo ini 2 bulan terakhir heboh sekali in a good way. Gue bilang gue sih kayaknya cukup yakin emang kalian-kalian ini memang spesial. Waduh. Menurut gue gitu. Nah terus ya apalagi dengan film Gejala siapa tahu bisa tembus top 3, top 2, top 5 gue bilang. Lagi dan lagi kan kalian ada di belakang ini gitu. Nah tapi
Di saat lo bikinin sekitar beberapa tahun lalu dan menyiapkan ratusan orang, 400 kreator dan lain-lain. Lo ada stigma kayak gini gak sih? Wah, gue anak baru lah di dunia industri film Indonesia nih. Lo udah punya rasa confident itu belum? Confident bahwa Ini akan... Enggak. Akan meledak kayak gini. Akan meledak? Enggak sama sekali. Serius lo? Sumpah bang, gue tuh 1 juta aja tuh masih menggapai gitu. 1 juta penonton tuh masih sesuatu yang waktu itu kita kira nggak akan tercapai. Karena ya kita nggak mau terlalu berharap besar gitu ya. Karena secara sejarahnya juga di Indonesia film animasi buatan Indonesia cuman sedikit di atas 0,5 juta yang paling laris gitu. Jadi pada saat itu target kita tuh 1 juta lah. Jadi misalnya mindsetnya tuh ayo kita rancang promosinya, kita bikin komunikasinya paling nggak 1 juta lebih lah. Gitu. Jadi kita juga punya keraguan soalnya memang kan selama ini masih banyak orang mikir tuh film animasi tuh film anak-anak. Iya. Ya kan buat anak-anak dan itu kelihatan dari kita pelajarin si data dari bioskop. Jadi orang tuh kalau ada film animasi tayang di Indonesia ramainya tuh weekend doang bang. Memang. Weekday tuh enggak. Jadi enggak ada tuh kayak orang pulang kerja, gue nonton animasi enggak. Karena di pikiran dia ntar weekend aja orang film buat anak gua, bukan buat gua gitu. Iya. Jadi kita waktu dari awal bikin, nah ini harus kita dobrak nih asumsi ini. Walaupun nggak tahu berhasil apa enggak. Iya. Tapi kita mikirinnya adalah film Jumbo nih harus bisa buat semua umur. Caranya ya oke, gambarnya lucu gitu ya, berwarna-warni, lagunya itu bisa dinikmatin anak-anak. Iya. Dan gambarnya tuh nggak jauh sama animasi yang biasa anak-anak tonton bentuknya gitu. Tapi kita pengen ceritanya tuh juga bisa ngena ke orang dewasa, punya makna, bisa ada emosinya gitu. Nah akhirnya kita sepakat itu, terus kita keluar tuh tagline yang keluar di trailer kan, ini film buat kita, anak-anak kita dan anak-anak dalam diri kita. Iya. Karena memang sebelum itu kita sempat ngobrol tuh bang sama kayak ngundang lah FGD gitu. Jadi diskusi sama orang tua, sama anak, sama keluarga, nanya gitu yang kalian rasain apa sih gitu. Karena kan kita pengen bikin film yang bisa deket sama mereka gitu. Soalnya kalau kita udah bicara animasi, kadang-kadang orang tuh karena tahu dia pakai animasi, tahu dia bisa bikin apa aja, jadi pengen bikin sesuatu yang langsung kayak di luar hayal gitu loh bang. Jadi kayak terlalu fantastis gitu. Benar. Sementara orang tuh kayaknya kalau kita pelajarin dan kita nanya juga, mereka tuh kalau nonton film Indonesia tuh pengen cari yang relate. Pengen cari yang mereka kenalin gitu. Kayak beda sama kalau mereka nonton Hollywood. Mereka nonton Hollywood tuh memang pengen nyari yang gak biasa mereka lihat sehari-hari. Ya Marvel, Fast Furious gitu. Tapi kalau nonton Indonesia tuh mereka pengen bisa ngenalin yang dalam cerita tuh, gue dulu gitu pas SMA. Itu keluarga gue tuh, gue ngerti rasanya jadi dia. Pengennya tuh gitu ternyata. Jadi pas kita tanya sama anak keluarga Indonesia gitu, nanya apa sih yang lu rasain, ternyata anak-anak masih ngerasa dia sering dibully di sekolah tuh, masih sering sampai sekarang, masih mengalamin lah perundungan gitu. Yang dewasa yang umuran gue kan milenial bang, capek ya jadi dewasa katanya gitu. Banyak yang capek jadi dewasa kayak capek kerja dan segala macem, mental health segala macem. Mereka kangen masa kecil. Mereka kangen waktu-waktu di mana semuanya lebih sederhana, bisa main sama temen di luar gitu-gitu kan. Nah jadi 2 rasa ini kita coba ramu jadi satu cerita gitu. Nah jadi pas kita bikin, fokus kita adalah semoga ini diterima sama anak sama orang dewasa, semua umur. Tapi nggak punya kayak harus sekian juta ya gitu, enggak. Enggak ya? Cuman harapannya adalah, oh pas dia ngeliat poster, wih animasinya bagus nih. Maksudnya secara bentuk nggak kalah sama poster animasi luar negeri. Pengennya tuh gitu. Terus pas orang masuk, anjir gue relate sama ceritanya gitu. Harapannya tuh itu doang. Dan ternyata alhamdulillah kayaknya berhasil. Makanya word of mouth tuh semua, ayo nonton gitu. Iya. Regen nonton 3 kali. Regen nonton 3 kali? Mana coba gue telepon Regen. Gue suruh bacain dialognya dari awal. Coba mana itu. Jangan. Ntar. Iya, anak gue minta nonton kata dia. Belum nonton? Anak gue minta nonton 2 kali. Anaknya si Regen. Anaknya Regen minta nonton 2 kali. Hal itu memotivasi gue untuk film Gak Jelas, semoga 3 kali juga orang-orang ya kan. Gue kan nonton 3 kali, gue punya saran Gen. Mendingan kalau lo pengen bikin orang nonton berulang kali, sama kayak posternya,
pas pertama tayang premier gambarnya jangan fokus. Gambar filmnya blur aja. Wah gue gak mau balik lagi sih tuh kan. Enggak, jadi biar orang kayak, gua ngerti sih ceritanya tapi gambarnya nggak kelihatan Iya. gitu. Ya nonton lagi gitu. Nah yang kedua baru ya. Gambarnya jelas. Enggak, abis premier gambar kan nggak jelas. Iya. Pas habis itu tayang utama, minggu pertama hitam putih warnanya nggak ada. Nah ntar orang nonton lagi ada warnanya. Habis itu minggu keempat baru ada suara. Gimana tuh? Itu menit 5 gue ditelepon lagi tuh. Gen maksud lo apa nih? Gue bilang, gue udah ngantri tadi, masa begini? Gue balik tuh. Tulis kita cobain sarannya. Cobain. Karena mau 85 juta kan? Iya. Nah, Harus diomongin, harus apa, harus viral semuanya. Filmnya sih nggak tahu nggak jelas gitu kan, pengen gitu kan. Iya, pengen gitu. Gak tahu gak jelas. Nah itu karena menjadi film yang berpotensi lagi dan lagi ada backgroundnya ada teman-teman komika. Ya. Tapi profil lo di dunia komika ini sedikit banyak lumayan ngebantu ya dalam lo bikin kreatifnya ya. Iya, gue menyadari itu sih, terutama kepada ini ya bang, ritme gitu. Kayak aduh ini kepanjangan nih gitu, kayak terlalu lama butuh sesuatu satu titik ketawa atau ada titik haru gitu. Jadi jadi lebih ngerasain flow sih. Pas nonton editing tuh ada flow-nya gitu. Oke. Ngaruh. Dan lo menikmati itu? Menikmati. Ya stres dikit lah. Tapi stresnya menyenangkan. Stres menyenangkan. Ya. Happy problem, asik. Oh, ada istilahnya ya? Ada istilahnya. Tadi terakhir gue cek, jujur di 17 negara. Bener gak? Iya insya Allah. Mulai Juni. Tapi kita turunin lagi postingannya karena nambah negaranya. Negaranya nambah, jadi ntar mau sekalian diumumin. Kalau nambah negara itu berarti itu akumulasi jumlahnya nama gak? Oh enggak, Si kalau penonton? enggak itu box office dalam negeri. Yang dihitung rekor itu box office dalam negeri. KKN sampai ke luar negeri gak? Sampai kan? Oh sampai ya? Gue gak tahu. Sampai Gua nggak tahu. Los Angeles kalau nggak salah ya Mas Awi. Masalah Los Angeles. Satu negara doang. Iya, aku nggak tahu ya kalau negara Oke. lain, aku nggak terlalu ngikutin waktu itu. 17 negara, Eropa masuk. Eropa ada katanya. Amerika. Nanti Amerika tuh katanya lagi ongoing deal, belum deal. Tapi yang udah pasti tuh Timur Tengah. Ntar gue banyak makan kebab di sana. Asia Tenggara, Jepang, kalau nggak salah ya Malaysia, Singapura, gitulah. Eropa? Asia. Eropa ada tapi gue nggak tahu negaranya boleh ngomong apa belum. Ntar deh tunggu pengumumannya aja, aman-aman. Ini sih kita, tapi gue yakin ya, ini per kita syuting berapa selisihnya? Ini tanggal 27 ya? Ya, tadi pagi 9,982. Bisa 18.000 lagi. Ya. Enggak sih KKN? 10 juta, aku lupa. Kalau nggak 10 juta 40 ribu, apa 10 juta 60 ribu gitu. 10 juta 60 ribu. Pokoknya sekian 10 juta, 0, puluhan ribu gitu. Oke. Ini kan insya Allah kita 2 minggu lagi ya? Karena Ayushita dulu tadi sama Dennis. Iya. Insya Allah gue cukup yakin 90% per ini tayang, lo udah menjadi film nomor 1 di sejarah Indonesia. Amin. Alhamdulillah insya Allah. Mantap sih. Aduh. Tapi Wah, ada doanya nih. Semua amin. Amin. Tapi iya sih, karena gue discuss juga sama teman-teman yang salah satu fenomena ini terasa. Kalau kata anak sekarang double kill. Dan yang itu tuh. Dari game. Karena ya itu satu animasi bukan sebuah genre yang mainstream nih. Iya. Itu aja lu udah berbeda dan juga ceritanya sangat menyentuh. Iya. Melihat kesuksesan ini, apakah emang lu mau stay di animasi terus atau lu mau explore ke yang lain untuk film berikut? Kalau film berikut sih pengen nyoba yang nggak animasi dulu, break dikit lah bang, biar agak ini ya. Kemarin kan 5 tahun ya, agak Asli. ngebul gitu. Tapi pengen lanjutin cerita Jumbo tuh pengen. Pasti Sayang lah. banget kan kalau cuman Jumbo 1 gitu. Pengen ada Jumbo 2 bener. atau ada bentuk yang lain gitu. Cuman pengen juga nyobain kayak sutradara lain gitu. Filmnya cepet jadinya. Pengen nyobain. Kita lihat apakah siapa tahu juga. Iya tahu ya kadang-kadang. Josh juga. Karena gue kan di Visinema ya. Di Visinema itu kan dipimpin Mas Angga Sasongko. Ya. Sutradara film juga kan. Tahu. Dari gue mulai ngerjain film Jumbo, Mas Angga tuh udah ngeluarin 5 film gue gak kelar-kelar. Dia dari Ben dan Jody, Mencuri Raden Saleh, terus 13 Bom di Jakarta sampai Heartbreak Motel. Terus gak kelar-kelar gue. Iya, banyak banget. Tapi lu kan bisa gini ke Mas Angga. Tapi hasilnya. Bukan gue. Bercanda.
kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Bener. Tapi di fase 5 tahun itu cukup lama, fokus setiap saat. Ada nggak titik di mana? Time out dulu nih gue nih. Oh ada. Dan berapa lama jedanya itu? Tapi gini Bang, capek pasti ada ya, burnout gitu. Cuman nyerah pengen berhenti nggak pernah. Oke. Karena memang pengen banget ini jadi. Betul, gitu. betul. Dan ngaruhnya menurut gue ini keuntungan gue punya ADHD. Karena ngerjain animasi tuh seminggu gue storyboard, seminggu gue harus rekaman suara, seminggu gue harus ngecekin 3D, seminggu gue harus ngecek. Jadi kayak gue pindah-pindah terus gitu. Betul, nah itu yang bikin gue nggak bosen gitu. Oke. Tapi kalau break sampai kayak ntar dulu deh itu nggak ada sih. Gak ada ya? Gak ada. Emang gue passionate aja gitu, pengen ini jadi gitu. Tapi si jangka waktu 5 tahun ini memang dari awal 5 tahun nih kayaknya, enggak? Atau lebih cepat atau lebih lama? Molor 6 bulan. Oke. Gitu, karena COVID. Iya. Dan karena, ya kan namanya juga kita, gue memang bawa ilmunya gitu ya, pengen bikin film animasi yang begini. Tapi kan belum pernah dikerjain seperti ini di Indonesia gitu. Jadi sambil belajar, wah ini bener nih ternyata butuh production designer. Baru hire masuk, dia di tengah jalan gitu. Nanti yang udah pernah dikerjain dievaluasi lagi sama dia kayak gitu. Jadi dari awal sih gue udah bilang waktu masuk ke Visinema, gue bilang Mas Angga, Mbak Anggia produsernya kan. Iya. Kan Visinema nih udah tahunan bikin film. Sekarang kita mau nyoba bikin film animasi. Bentuknya sih animasi, tapi kan intinya tetap film. Betul. Ya kan? Betul, Jadi betul. prosesnya juga kayak proses film. Gue butuh ada ngedevelop skenario, gue butuh casting, gue butuh reading, gue butuh editor film. Karena kan kita bukan bikin sesuatu yang bukan film gitu. Akhirnya disepakatin, disetujuin. Bahkan makanya Jumbo tuh gue bersyukur banget ada ininya Bang. Ada DOP-nya. Ada sinematografernya gitu. Jadi dan lucu banget kan dia namanya Mas Arnan udah senior tapi mau nyoba sesuatu yang baru. Dan dia harus belajar softwarenya kan. Tapi kan di situ ada kamera. Jadi dia bisa milih, dia bisa ngatur. Terus dia ada satu momen lucu dia gini. Hah? Gue bisa pakai lensa ini? Gak usah berantem dulu sama produser katanya gitu. Dia baru tahu di situ ya? Iya karena ini lensanya kalau asli mahal nih kata dia gitu. Kalau misalnya minta sama produser gitu ya bisa jadi nggak dikasih gitu. Jadi bisa milih gitu kan di softwarenya. Jadi kayak itu menarik juga. Happy banget tuh dia tuh. Happy. Dan dia beda sama syuting, katanya kalau syuting kan dia harus reki ke lokasi. Betul. Ke lokasi nyari angle kayak ini bisa gini kan. Dia bisa di software tuh bisa duduk, dia bisa mikir nih gue pakai lensa apa ya gitu. Jadi lebih punya waktu gitu di rumah bersemedi gitu. Terus dia ntar ngechat gue, Mas buat shot yang ini mau nggak kita track pakai dolly, mau nggak kita kayak terbang pakai drone. Jadi semuanya lebih mungkin gitu. Bener. Dia baru nyobain, dia baru tahu di situ. Iya. Terus dia bilang kayak kalau ada rezeki lagi mau dong gue jadi DOP animasi lagi. Asik. Tapi balik ke cerita si film itu, perundungan, bully. Nah ini menarik nih. Lo punya kesan apa memang dengan momen itu? Gue waktu kecil sempat dibully di sekolah. Pernah dibully. Jadi dulu gue bisa lihat kalau teman-teman bisa ngezoom ya, gue penuh dengan rambut ya di seluruh tubuh ya. Jadi waktu kecil tuh gue ini Bang, di angkatan gue anak pertama yang kumisnya tumbuh duluan. Nah itu diledekin. SMP? SD. Nggak tahu juga gue karena umur 5, kelas 5 tuh udah ada tipis-tipis gitu. Ya dikatain lele, dikatain apa macam-macam gitu. Terus ya pernah kayak nggak suka sama sekolah tuh pernah gitu, nggak pengen ke sekolah karena males dengerin itu semua gitu. Terus jadinya ya pengen aja gitu, pengen bercerita bahwa kadang-kadang waktu itu kan gue mikirnya dia jahat aja gitu ya, si bully ini tuh jahat aja, pengen ngecengin gue segala macem. Tapi kita nggak pernah tahu juga jangan-jangan si bully itu kenapa kayak gitu kan ada penyebabnya nggak? Masa sih cuma gara-gara kumis gue doang gitu? Siapa tahu dia punya ada rasa alasan lain. rasa sakit atau apa yang dia lampiasin di situ. Kita nggak tahu kan di rumah dia kenapa segala macam. Jadi itu yang pengen gue explore sih. Akhirnya pas bikin cerita Jumbo kita pengen bikin karakternya tuh nggak ada yang hitam putih gitu, semuanya abu-abu, semua punya cerita sendiri kan gitu. Ya kayak bulinya si Ata gitu, dia sebenarnya menyimpan rasa iri juga karena dia ngerasa hidup nggak adil sama dia. Dia sama Don pengen daftarin cerita yang sama, punya kesempatan yang sama, tapi Don lebih beruntung aja karena ada satu yang keluar dia bisa masuk gitu. Kayak gitu-gitulah. Ya itu
seperti lazimnya. Iya, hidup kan. Iya hidup, Iya, iya benar. Nah tapi memang gue itu bicara soal bully dan lain-lain, memang ini menjadi concern yang cukup serius ya. Karena buat beberapa teman yang mungkin gak siap, kesian dia kan. Iya. Betul. Karena gini, gue pernah diceritain kalau dibalik gue jadi narasumber gitu. Kok lu kenapa pilih basket lo? Karena di saat gue SD itu, gue melihat cukup ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah itu yang punya duit pasti lebih ngeledek, lebih apa. Nah cara gue survive saat itu, gimana ya caranya biar gue bisa diterima di circle basket. Oh ya. Works lah. Penerimaan. Jadi ya gitu. Cuma kan tidak semua orang punya kesempatan yang sama kayak gue. Iya benar. Betul. Jadi ya itu memang dan sampai saat ini masih terjadi bully. Iya. Masih Ya, tanpa kita terjadi. sadarin bahkan Betul. sekarang ya pakai jempol. Benar. Di sosial media kayak kita komen apa kan juga bully sebenarnya. Benar. Ya. Kecuali ya misalnya kalau kita kita deket banget. Lain Kayak cerita. ya beda kan ada keakraban. Iya. Tapi kan kalau di sosmed kenal enggak, fotonya enggak ada, ngumpet terus dia ngomong seenaknya kan kadang-kadang juga bullying juga. Benar. Nah ini teman-teman yang dulu ngebully lu ada yang masih keep in touch gak? Keep in touch. Ada yang DM gue, dia udah bilang udah nonton terus dia minta maaf. Tuh. Ada. Roda berputar. Roda berputar. Gue bilang iya nggak apa-apa gitu. Soalnya dia bilang dia sebenarnya bukan yang ngebully gue langsung, cuman dia minta maaf ya kalau gue mungkin tanpa sadar waktu itu ikut ngetawain lu. Oh. Cuma kalau dipikir twist positifnya lagi, bisa jadi begini loh. Mungkin gak ada momen itu lo gak begini. Betul. Butuh itu buat bikin film ini. Iya. Blessing in disguise. Wih, bahaya. Lu SD di mana? Di SD Dian Didaktika di Cinere. Oh tahu gua. Tahu? Dekat Gandul ke Iya, PLN. itu basketnya lumayan tuh. Iya, dulu gua anak basket. Oke. Tapi abis itu lebih senang ke seni ternyata. Jadi berhenti 3 point. Berhenti 3 point. Berhenti layup. Berhenti 360. Iya. Hafal gua traveling. Bener. Apalagi? Dribble. Bener. Apa sih? 3 second. 3 second peraturannya. Betul, Iya bener. 3 second. Ingat gua. Olahraga nonton. Olahraga nonton, udah lumayan lah tapi nggak fanatik banget gitu. Oke. Basket atau bola kalau suruh pilih? Dulu basket, dulu tuh gua gabung basket di DD gara-gara film Space Jam bang. Who doesn't? Iya. Who doesn't? Space Jam kayak Michael Jordan, Bugs Bunny. Yoi kayak aduh animasi ketemu Michael Jordan gitu, lawannya alien. Wah. Yan, 3 film yang gue nonton 3 kali. Apa tuh? Bohemian Rhapsody. Heeh. Yang kemarin nih Iya, yang Rami iya. Malek ya. Sama nyokap gue, yang gue sendiri. Lu suka Queen? Banget. Salaman dulu dong. Bener. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Dung, 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 dung. Yoi. Karena itu di saat nyokap gue nganterin gue sekolah, Iya. nyokap gue pasang itu. Pasang Queen. Jadi di saat lagu Bohemian Rhapsody itu gue kayak soundtrack masa kecil gue. Sama, bokap gue juga. Nah, Apa iya kan? nyokap lu bokap gue? Oke, Bohemian Rhapsody. Nonton berapa 3 kali Bohemian Rhapsody? Iya 3 kali. Hah? Yang kedua Space Jam. Space Jam. Ya gue basket banget juga, jadi gue kayak Ya. di saat itu gue ngeliat idola gue. Karena Michael Jordan itu cukup rare tampil di mana-mana. Betul. Video klip cuma sama Michael Jackson, Jam. Betul, Di Jam. situ, waduh. Michael itu sih- Gatorade. Bener. 90s banget gue Yoi. tahu lagi. Terus anak yang main model iklan Gatorade itu tetangga gue. Serius Kakak lo? kelas gue di DD juga namanya Bintang. Oh gitu. Ada anak yang di pinggir lapangan tuh yang Oke, ikutan sama iya, dia iya, gitu. iya, Jadi iya. ini banget lah. Terus Oh yang versi Indonesianya? versi Indonesianya. Terus ya dulu kan gue tuh adik sepupu terkecil pada saat itu bang. Jadi kakak sepupu gue tuh banyak koleksi kartu basket. Iya, ya kan? iya. Pakai folder ada plastiknya tuh upper kan. deck. Upper deck. Bener. Ini relate gak nih penonton lu? Relate. Gue udah sering jelasin ini kok. Udah. Bener. Cuma bicara soal Space Jam dan Michael Jordan, menurut gue di sport belum ada figur seperti beliau. Lagi? Iya, karena sebesar-besarnya Ronaldo Messi, mereka tidak punya dampak global masuk ke lifestyle seperti Jordan dengan sepatunya. Oh ya, Air Jordan. Iya, dan itu gue punya teman seniman namanya Alip John. Dia sesimpel gini, kok Jordan itu orang yang 3 dekade terkenalnya nggak berhenti-berhenti. Iya juga ya. Karena Michael Jackson udah meninggal. Iya, benar. Maradona udah meninggal. Ronaldo Messi kan baru 2 dekade nih. Iya.
Dan dia itu emang bener menginfluence banyak dunia kreatif sih sampai sekarang. Dan dia di belakang layar apa ya? Ya itu balik ke Space Jam sih. Kemarin Space Jam 2 nonton nggak? Jelek. Iya jelek ya. Kita ngomong aja di sini ya jelek ya. Jelek. LeBron ya. Kurang juga LeBron, kurang gue. Dan beda serunya ya, serunya beda gitu. Iya. Nah itu sih jadi apa ya? Iya. Space Jam di saat itu gue, lu SD tuh. Gue SD. Gue SD. SMP tuh. Gue ada satu momen di sekolah tuh yang tiap hari ngomonginnya Space Jam. Di antar jemput tuh ngomongin Space Jam. Jadi sampai teman-teman gue muak kayaknya. Nah itu gue bawa juga ke Jumbo. Ada anak yang tiap hari ceritain dongengnya mulu gitu. Oke. Jadi terus ada penolakan kayak dongeng mulu gitu. Gue tuh pernah kayak gitu. Space Jam mulu udah apa gitu. Jadikan judul Impact Space Jam buat Rian Jumbo. Jujur. Ada benang merahnya basket. Jangan anggap remeh tuh. Oh sih. Iya bener. Tun Squad. Bener Tun Squad. Anjir tuh. Dulu gue pengen. Gue beli patungnya. Ah serius? Yang bisa ngomong. Yang Michael Jackson-nya, Michael Jordan. Iya. Kalau gue cuman punya ini bang, hadiah dari CFC. Iya bener. Fried chicken. Iya. Dulu gue punya tuh semua action figurnya, si aliennya. Iya Moonstar. Monster. Iya bener. Terus dulu itu belum ada VCD, VHS. Lu VHS, gue Betamax. Beli gue. Iya. Beli itu gue. Iya. Dan gue ulang-ulang waktu dia dipanggil. Sepatunya Jordan 11. Iya. Nah itu jadi salah satu momen lu ya? Iya. Untuk, wah. Jadi kayak, cuman abis itu ya justru gue lebih fokus ke pengen bikin animasinya. Oke. Gitu sih. Atlet favorit sepanjang masa siapa lu? Atlet? Gue gak terlalu into ke olahraga sih bang, tapi ya mungkin Michael Jordan ya. Iya, tanpa disadari Tanpa disadari kayak Michael Jordan sih. Kalau musisi? Queen. Musisi enggak, musisi Queen iya, Metallica. Dengerin metal juga ya? Dengerin Metallica, gue tuh sebenarnya suka banget Chrisye bang, almarhum Chrisye. Iya, pastilah. Guru Guru Putra. Putra. Ya. Oke. Apa lagi ya, musisi sepanjang masa, ya kayaknya itu sih. Itu. Queen, Metallica. Guru. Wah ini nyebrang-nyebrang nih. Bener ya, karena kakak sepupu gue tuh influence gue dulu. Banyak banget yang nyebrang-nyebrang banget. Gue baca komik Tiger Wong, Kung Fu Boy. Bener, Chin Mi. Kung Fu Peremuk Tulang. Breakshot. Tahu apa? Biliar. Tahu. Baca gue juga baca. Aneh, Detektif Conan. Gue Kung Fu terbaik gue Detektif Conan sama Kung Fu Boy sampai Kung Fu hari Boy. ini buat gue. Iya. Kita nggak terlalu jauh sebenarnya generasi. Iya. Kung Fu Peremuk Tulang jujur. Kung Fu Peremuk Tulang. Gurunya agak ngantuk itu suka minum arak. Tahu nggak lo Kung Fu Boy? Oh tahu ya. Tahu lo? Setelah rilis yang kesekian kali ya. Dulu. Jadi dulu gue waktu kecil baca komik Kung Fu Boy, makan anak mas. Tahu nggak lo? Jujur tahu. Jadi hidup gue kalau nggak cinmi micin. Bener. Anak mas udah jadi ini barang collectible. Buset. Snack collectible. Bener. Dan itu dulu ada toko buku Gramedia kalau tidak salah di Matraman. Iya. Rumah gue Cempaka Putih di Matraman. Di situ kalau Dragon Ball sama Kung Fu Boy baru rilis, wah itu anak kecil ngantri tuh. Betul. Asli di situ tuh. Dan dulu nggak boleh buka buku kan, nggak boleh baca kan. Iya. Jadi kita bandel suka ditegur satpam. Bener. Jangan buka plastiknya deh bayar gitu. Iya bener. Kalau yang cewek jujur komiknya Candy. Candy, serial cantik. Bener. Topeng kaca. Bener. Hafal lagi gua. Bertahun-tahun RCTI jam 9 pagi Doraemon. Betul. Itu lapangannya Jumbo, lapangannya Doraemon. Iya. Ada pipa-pipanya. Pipa besi itu ya. Pipa semen. Bener. Buis beton, gue baru tahu namanya buis beton. Buis beton, gue juga googling tuh. Iya. Bener. Jadi emang masa di tahun 90-an tuh lo. Iya, gue serapi. Iya, gue serap jadi terus kayak mesin kopi jadi espresso di film Jumbo gitu. Gila, serat netes analoginya gitu. tuh lo bayangin. Tapi ada irisan Space Jam jangan nggak remeh lo. Ada apa? Irisan Space Jam. Oh yoi. Biar diomongin terus kan. Yoi, benar. Tapi si Jumbo ini gue cukup yakin alhamdulillah cukup merubah profil lo. Fokus lo mungkin apa yang sedang dikerjakan dan lain-lain lo. Apa hal yang dari circle lo yang hal sentimental yang Yan
Lu udah di titik ini nih, ada nggak? Ada. Ini jujur ya. Gue tuh dulu gak sangka bahwa sampai titik bahwa sekarang banyak keluarga dan anak-anak yang look up ke gue. Jadi gue ngubah gue gak bisa sembarangan ngomong. Betul. Gue gak bisa jadi contoh yang buruk gitu. Karena kayak misalnya ketemu di mall mana gitu ya. Yang ngajak foto sekarang anak SD. Masya Allah, keren. Kayak om yang bikin don ya gitu. Bener. Foto atau ada dia bikin apa minta tanda tanganin gitu. Terus kayaknya karena gue udah pernah janji mau bikin stand up show 4 juta. Anak-anak tuh denger. Jadi mereka pada bilang, om stand upnya bisa ditonton sama anak-anak ya. Gue kayak waduh oke. Saya coba gitu. Oke. Ya kayak gitu aja sih. Jadi mungkin apa ya lebih. Iya punya fans anak kecil ya? Iya, jadi mindful aja gitu. Dulu kan gue wah gitu kan, mungkin ya waktu masih muda juga gitu kan. Kayak nggak ngomong nggak mikirin dampaknya ke orang kayak gitu-gitu. Mungkin sekarang lebih mindful aja lah. Mantap. Itu kan pertanyaannya sentimental kan? Iya. Sentimental. Ya gue sentimental lebih kayak ini juga sih, gue berharap ya bang. Gue aja dulu tahun 94 nonton Lion King, nonton Space Jam, pengen jadi animator. Betul. Berharapnya gue dari 9 jutaan orang yang nonton Jumbo, entah berapa ratus anak yang ntar pengen jadi kayak gue lagi gitu. Banyak pasti. Bikin film lagi yang bagus-bagus gitu. Pengennya sih gitu. Mantap. Tangan dong. Amin ya, amin ya. Amin. Setelah euforia in a good term ini bekasih impact bagus buat teman-teman keluarga se-Indonesia mungkin. Amin. Terdekat setelah ini plan lo apa ya? Terdekat setelah ini lagi development ada satu film insya Allah, tapi bukan animasi. Dan mungkin akan diumumkan secepatnya, belum boleh bilang judulnya apa. Tapi menarik juga, ada tokoh anak-anak di situ. Oke. Ini sudah lu pikirkan sebelum Jumbo rilis? Enggak. Setelah itu di challenge lagi sama Visinema. Mau nggak bikin cerita lagi gitu. Ayo. Gitu. Oh, Visinema panggil lo ke ruang HRD gitu kan? Sini. Ini kontrak baru. Thank you ya. Jadi gini. Gimana kalau Mas Angga Sosongko cuma ngirim voice note. Rian, gue mau sequel gitu. Kayak anak ngetok pagar ngajak main. Mau sequel. Gitu. Anak kecil sekarang tuh masih manggil gitu loh, kayak kita dulu. Riko. Iya. Iya nadanya gitu. Riko. Gitu masih tuh. Kalau ke warung beli. Iya bener. Nah sekarang memang si Jumbo itu juga iya banyak hal yang sudah hilang di anak-anak zaman sekarang tuh yang ya kan. Main game apa segala macem nggak main-main di sore hari ya kita dulu. Iya, ada yang dulu yang habis dimandiin sama mbaknya dibedakin bisa bawa ke lapangan kan. Bener bedaknya nggak rata. Iya bedaknya nggak rata. Banyak jujur banyak. Iya. Rulesnya maghrib pulang ya. Iya. Maghrib pulang ya. Maghrib gitu. pulang. Mainnya berarti 2 jam doang nanti ya palingnya, jam 4 sampai jam 6 ya. Ya jujur, gue dulu tuh ya udah diajarin sholat sama almarhum nenek gue kan habis asar, gue gelisah tuh. Kalau temen gue belum muncul, kita ntar maghrib harus pulang loh, ayo dong keluar. Jam 4 setengah 5 betul 2 jam. Iya benar. Jam 4 keluar. Main apa, main sepeda, main lari-lari. Iya basket, sepeda. Dan kalau dipikir-pikir ya, gue dulu udah basket dari SD main bola. Fisik kita tuh cukup kuat loh. Karena setelah gue pikir-pikir, gue main bola itu di aspal nyeker. Ya gila sih itu gak. Karena sendalnya lo jadiin gawang kan? Bener. Sendalnya jadiin tiang gawang. Kalau di sekolah tiang gawangnya yang besi lah alias tas. Tas. Dulu ada istilah gol ganti. Iya benar. Iya, kalau dikecilin gol ganti. Ya itu sih masa-masa itu sih. Masa-masa itu. Rindu kan? Iya, makanya tuh kalau nonton film itu kayak throwback. Throwback. Public figure yang sangat amat suka dengan masa kecilnya Michael Jackson. Itu dia suka banget dengan karakter Peter Pan. Ya Peter Pan itu kan nggak bisa tua tuh ya. Nggak tumbuh tua ya. Kayak Michael Jackson kalau masih hidup di telepon nih. Yan datang ke Neverland. Asik. Neverland itu rumahnya. Nggak ada nelfon gini. Rian. Gitu. Gitu. Ya, selamat untuk Jumbo. Gitu. Benar. Iya dulu film Home Alone pecah. Menang tuh dia sama Michael Culkin tuh. Langsung masuk di Black or White kan? Bener video klipnya. Mantep. Tapi emang Jumbo ini lagi dan lagi di luar ekspektasi ya. Di luar ekspektasi bang.
Lo udah mulai gemeter di saat berapa tuh Yan? Wah 6 juta nih, 7 juta. Wah gua 2 juta. Pas 2 juta. Gua jadi kan karena gini, gua kan ngerjainnya 5 tahun. Iya. Gue punya janji sama istri gue selesai film ini kita liburan. Gue ajak lo liburan gitu. Karena kan gue memang waktu itu ngerjain fokus kan gitu. Pengen abis itu liburan. Nah pas liburan itu jadi gue cuma dikabarin jumlah penonton tuh saat liburan sama istri. Hari pertama 60.000 penonton. Dan ternyata itu kan dihitungnya dianggapnya nggak terlalu banyak. Kok 60.000 tuh cukup kecil ya? Cukup kecil gitu. Dan pas lihat itu gue kan karena baru pertama kali jadi sutradara ya bang. Jadi gue gak tahu besar kecilnya penonton itu berapa sih seharian ekspektasinya. Jadi pas dikabarin sama tim marketing, Bang Rian hari pertama cuma 60.000 gitu. Terus gue kayak, wih banyak di kepala gue ya. Karena di kepala gue GBK aja 78.000. Berarti kan hampir 3/4-nya nonton jumbo nih gitu kan. Tapi ternyata itu kecil. Jadi pas gue bilang pas kayak gitu, mana pas kita rilis kan ada 4 film Indonesia lain, film lebaran. Iya. Jadi kan berbagi penonton pasti kan betul. Dikepung gitu, jumbo tuh juga dikepung gitu. Jadi pas hari pertama 60.000, gue udah, ya udahlah nih nggak jadi box office, liburan aja yuk gitu. Nggak ada, udah legowo gitu loh bang. Ya udahlah. Lu liburan jadi tuh? Itu udah liburan, emang lagi liburan. Lagi liburan, tiba-tiba gue nggak ngerti gimana hari ke-7 1 juta. Wah cepet. Hari cepet ke-7 1 juta. Itu cepet sekali. Terus per 3 hari setelahnya nambah 1 juta. Wow. Jadi kayak hari ke-7, terus hari ke-11 2 juta, hari ke-14 3 juta gitu. Nah pas di 2 juta gue geter. Ini kenapa bisa gini gitu. Udah di ruang tamu gini kali ya, bentar. Gimana ya? Bentar. Wah grup tuh tak. Iya. Gue lagi jalan terus diajak video call sama satu kantor. Pas 2 juta. Gue video call, gue inget banget di kereta gitu. Video call, wah selamat bang 2 juta wah. Tepuk tangan gitu kan. Udah terus akhirnya malah berpindah. Selama liburan istri gue yang ngecekin penontonnya berapa. Terus gue ngecekin jelas lagi makan. happy. Sayang segini. Gue sampai ya Allah gitu. Dan ternyata kan kalau lihat di sosmed ada itu hashtag buzzer jumbo gratisan. Jadi orang tuh dengan senang hati kan? Gitu. Jadi kayak mereka yang nyebarin word of mouth-nya gitu. Keren. Iya. Keren. Mantap. Lagi-lagi ini tepuk tangan terbanyak nih. Asli. Mantap. Yan, thank you banget udah mampir. Terima kasih Bang Riko. Ke Hirau Pukau. Apa sih artinya Hirau Pukau? Hirau Pukau tuh jai lagi dan lagi. Memperhatikan sesuatu yang indah. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Hirau asli Pukau. sastra Indonesia. Keren ya. Hirau Pukau. Tapi itu pakai W biar lebih gemes aja. Iya karena kita AU Kreatif Indonesia. Oh AU. Hirau Pukau gitu ya. Oh siap. Berarti ntar kalau punya tema yang lebih retro, masa lampau. Wih gitu benar, masa lampau. Udah pakai W juga. Iya, W juga gitu. Wuteng. Tupak ya? Tupak. Seringan. Lo kuliner ke Padang makan nasi kapau. Bener. Udah, cukup. Jangan gitu. Kita liburan di pulau.